Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada season kedua ini kita bisa melanjutkan rangkaian kajian kita yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Al-Imam Syafi'i Karawang. Maka pada season kedua ini kita akan membahas sebuah materi sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan judul mengambil pelajaran dari bayan iltizam asatidah. Mengambil pelajaran dari bayan iltizam asatidah. Bayan iltizam yang dimaksud, yakni bayan iltizam asatidah yang dimaksud tidak lain adalah sebuah upaya sulh perdamaian yang diwujudkan atau yang dilakukan oleh para ulama, yakni membimbing para asatidah, menasehati asatidah, dalam hal ini asatidah yang sering kita sebut dengan asatidah jumhur, untuk membuat kesepakatan sulh perdamaian bersama dengan Al-Ustadz Luqman Ba'abdu Hafidhullah dan asatidah yang bersama dengan beliau untuk segera menyelesaikan muskilah-muskilah dan fitnah yang terjadi di negeri ini. Dan bayan iltizam ini dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Agustus tahun 2021 Masehi. Sehingga kalau kita merunut dari upaya yang dilakukan para ulama dalam bentuk nasihat, bimbingan, dan arahannya kepada salafiyin yang ada di Indonesia, posisi bayan iltizam itu adalah setelah keluarnya wasaya ulama dan sautiyah nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah yang dikirimkan kepada asatidah sebagai jawaban atas data-data yang disampaikan asatidah kepada beliau. Wasaya ulama itu disampaikan oleh Ustaz Abdul Harith hafizahullah pada tanggal 10 Rajab tahun 1442 Hijriah. 10 Rajab tahun 1442. Atau bertepatan dengan 21 Februari tahun 2021. Kemudian
nasihat yang berupa sautiyah dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafidhahullah, yang diberikan judul nasihat untuk asatidah dan tulabul ilmi di Indonesia, itu pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Berarti berapa bulan setelah wasaya ulama? Wasaya ulama tadi Rajab. Kalau nasihat Syekh Bukhari 4 Syawal. Berapa bulan? Nah, Rajab, setelah Rajab apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekitar 3 bulanan. Demikian pun dalam Masehinya Februari wasaya ulama, kemudian nasihat dari Syekh Bukhari tanggal 16 Mei. Sekitar 3 bulan. Setelah wasaya ulama, kemudian keluar nasihat Syekh Bukhari berupa sautiyah, jawaban atas data-data yang dikirimkan asatidah jumhur kepada Syekh Bukhari, berisi kritikan-kritikan terhadap Al-Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah ta'ala. Baru kemudian pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442. Berarti berapa bulan setelah nasihat Syekh Bukhari? Syawal, ini Dzulhijjah. Kurang lebih 2 bulan kan? Kurang lebih 2 bulan. Sekitar itu keluarlah bayan iltizam. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Seandainya kita memperhatikan isi dari wasaya ulama, kemudian nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang dikeluarkan pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Kalau kita benar-benar memperhatikan isinya, kemudian asatidah mau melaksanakan isi dari wejangan-wejangan tersebut, niscaya fitnah yang terjadi, muskilah yang terjadi hingga saat ini, seharusnya setelah wasaya dan ulama dan nasihat Syekh Bukhari tersebut, seharusnya sudah tuntas, selesai. Karena dalam wasaya ulama demikian disebutkan nasihat para ulama untuk bersatu. Semuanya ahlu sunnah, semuanya murid-murid masyayikh, perintahkan untuk bersatu, dan diperintahkan pula untuk memperingatkan channel-channel fitnah yang terus berbicara memanaskan suasana. Nah, demikian pula dalam nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa muakhadat, kritikan-kritikan yang dikirimkan oleh asatidah jumhur kepada beliau tidak layak untuk menjadi sebab terjadinya berbagai macam penyikapan, perpecahan di Indonesia. Dan cara yang dilakukan oleh asatidah jumhur, Syekh Bukhari telah menilai, menghukumi adalah cara yang salah. Hingga beliau di akhir audio mengatakan ma hakada ya Sa'ad turadul ibid. Wahai Sa'ad, tidak seperti itu unta digiring. Jadi cara menggiring unta itu tidak seperti itu. Ini ungkapan digunakan untuk menunjukkan suatu yang keliru, salah dalam penanganan. Sehingga kalaulah kita benar-benar memperhatikan, kemudian mengamalkannya, selesai muskilah. Tidak harus keluar bayan iltizam. Namun nampaknya asatidah jumhur, semoga Allah memberikan taufik, mengembalikan asatidah jumhur dan yang bersamanya benar-benar untuk melaksanakan bimbingan para ulama zahiran wa batinan. Nampaknya tidak
bersungguh-sungguh mewujudkan nasihat-nasihat tersebut. Sehingga fitnah pun terus berjalan. Hingga keluar bayan iltizam yang insya Allah akan kita baca dan kita akan mengambil pelajaran darinya. Dan sekaligus kita bisa menakar, mengukur dari bayan iltizam ini sejauh mana kesungguhan dan kejujuran al-asatidah jumhur yang membuat bayan iltizam ini. InsyaAllah tadi kita akan baca satu persatu. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Adapun muhadarah ini, kami memilih tema ini dalam rangka untuk menambahkan penjelasan dari sekian banyak bayan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Luqman bin Abdul Hafidhullah, Ustaz Abdul Harith, Ustaz Abu Uthman Kharisman, Naam, Ustaz Ruwaifi, Ustaz Hamzah, dan yang lainnya. Ketika menjelaskan bagaimana terjadinya fitnah ini. Kami melihat penjelasan-penjelasan tersebut sudah sangat-sangat mencukupi bagi orang yang mau memahami dengan baik duduk perkara fitnah ini. Karena yang disampaikan adalah menyertakan data-datanya, fakta-faktanya, dan juga bimbingan dari para ulama yang telah diberikan kepada salafin di Indonesia terkait muskilah terakhir. Sehingga kami memposisikan bahwa muhadarah ini sebagai tambahan penjelasan. Sekedar untuk menambahkan sedikit. Lantum ingin mengetahui secara rincian, insyaAllah untuk bisa dapatkan dari audio asatidah tadi, hafidhahumullah jami'an. Kenapa? Karena kami melihat di sini ada hal yang sangat penting. Karena bayan iltizam ini dibuat oleh asatidah jumhur. Dan di dalamnya asatidah jumhur betul-betul yuqirruna, mengakui sesuatu yang diucapkan dan dituliskan oleh mereka. Bahkan kami melihat bayan iltizam ini menjadi sebuah wa'ad, janji. Maka ketika kita mendapati setelah itu hal-hal yang berbeda dari sikap-sikap asatidah jumhur yang bersamanya, sebuah pertanyaan besar, kenapa? Ada apa? Kenapa menyelisihi janji-janji yang telah ditulis di dalam bayan al-iltizam? Dan sekaligus kami sampaikan tadi bahwa hal ini pula untuk menakar. Kita bisa mengukur apakah benar asatidah jumhur dan yang bersamanya ini sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada season kedua ini kita bisa melanjutkan rangkaian kajian kita yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Al-Imam Syafi'i Karawang. Maka pada season kedua ini kita akan membahas sebuah materi sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan judul
mengambil pelajaran dari bayan iltizam as-satidah, mengambil pelajaran dari bayan iltizam as-satidah. Bayan iltizam yang dimaksud, yakni bayan iltizam as-satidah yang dimaksud tidak lain adalah sebuah upaya sulh, perdamaian yang diwujudkan atau yang dilakukan oleh para ulama, yakni membimbing para asatidah, menasehati asatidah, dalam hal ini asatidah yang sering kita sebut dengan asatidah jumhur, untuk membuat kesepakatan sulh, perdamaian bersama dengan Al-Ustaz Luqman Abdul Hafidhullah dan asatidah yang bersama dengan beliau untuk segera menyelesaikan muskilah-muskilah dan fitnah yang terjadi di negeri ini. Dan bayan iltizam ini dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan 7 Agustus tahun 2021 Masehi. Sehingga kalau kita merunut dari upaya yang dilakukan para ulama dalam bentuk nasihat, bimbingan, dan arahannya kepada salafiyin yang ada di Indonesia, posisi bayan iltizam itu adalah setelah keluarnya wasaya ulama dan sautiyah nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah yang dikirimkan kepada asatidah sebagai jawaban atas data-data yang disampaikan asatidah kepada beliau. Wasaya ulama itu disampaikan Ustaz Abdul Harith hafizahullah pada tanggal 10 Rajab tahun 1442 Hijriah. 10 Rajab tahun 1442. Atau bertepatan dengan 21 Februari tahun 2021. Kemudian nasihat yang berupa sautiyah dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah yang diberikan judul nasihat untuk asatidah dan tulabul ilmi di Indonesia, itu pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Berarti berapa bulan setelah wasaya ulama? Wasaya ulama tadi Rajab. Kalau nasihat Syekh Bukhari 4 Syawal. Berapa bulan? Nah, Rahib, Rajab, setelah Rajab apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekitar 3 bulanan. Demikian pun dalam Masehinya, Februari wasaya ulama, kemudian nasihat dari Syekh Bukhari tanggal 16 Mei. Sekitar 3 bulan. Setelah wasaya ulama, kemudian keluar nasihat Syekh Bukhari berupa sautiyah, jawaban atas data-data yang dikirimkan asatidah jumhur kepada Syekh Bukhari berisi kritikan-kritikan terhadap
Al-Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah ta'ala. Baru kemudian pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442. Berarti berapa bulan setelah nasihat Syekh Bukhari? Syawal, ini Dzulhijjah. Kurang lebih 2 bulan kan? Kurang lebih 2 bulan sekitar itu keluarlah bayan iltizam. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Seandainya kita memperhatikan isi dari wasaya ulama, kemudian nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang dikeluarkan pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Kalau kita benar-benar memperhatikan isinya, kemudian asatidah mau melaksanakan isi dari wejangan-wejangan tersebut, niscaya fitnah yang terjadi, muskilah yang terjadi hingga saat ini, seharusnya setelah wasaya dan ulama dan nasihat Syekh Bukhari tersebut, seharusnya sudah tuntas, selesai. Karena dalam wasaya ulama demikian disebutkan nasihat para ulama untuk bersatu. Semuanya ahlu sunnah, semuanya murid-murid masyayikh, perintahkan untuk bersatu. Dan diperintahkan pula untuk memperingatkan channel-channel fitnah yang terus berbicara, memanaskan suasana. Nah, demikian pula dalam nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa muakhadat, kritikan-kritikan yang dikirimkan oleh asatidah jumhur kepada beliau tidak layak untuk menjadi sebab terjadinya berbagai macam penyikapan, perpecahan di Indonesia. Dan cara yang dilakukan oleh asatidah jumhur, Syekh Bukhari telah menilai, menghukumi adalah cara yang salah. Hingga beliau di akhir audio mengatakan ma hakada ya Sa'ad turadul ibid. Wahai Sa'ad, tidak seperti itu unta digiring. Jadi cara menggiring unta itu tidak seperti itu. Diungkapan digunakan untuk menunjukkan suatu yang keliru, salah dalam penanganan. Sehingga kalaulah kita benar-benar memperhatikan, kemudian mengamalkannya, selesai muskilah. Tidak harus keluar bayan iltizam. Namun nampaknya asatidah jumhur, semoga Allah memberikan taufik, mengembalikan asatidah jumhur dan yang bersamanya benar-benar untuk melaksanakan bimbingan para ulama zahiran wa batinan, nampaknya tidak bersungguh-sungguh mewujudkan nasihat-nasihat tersebut, sehingga fitnah pun terus berjalan hingga keluar bayan iltizam yang insya Allah akan kita baca dan kita akan mengambil pelajaran darinya, dan sekaligus kita bisa menakar, mengukur dari bayan iltizam ini sejauh mana kesungguhan dan kejujuran al-asatidah jumhur yang membuat bayan iltizam ini. InsyaAllah tadi kita akan baca satu persatu. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Adapun muhadarah ini, kami memilih tema ini dalam rangka untuk menambahkan penjelasan dari sekian banyak bayan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah, Ustaz Abdul Harith, Ustaz Abu Uthman Kharisman. Naam,
Al-Ustadz Ruwaifi, Al-Ustadz Hamzah, dan yang lainnya. Ketika menjelaskan bagaimana terjadinya fitnah ini. Kami melihat penjelasan-penjelasan tersebut sudah sangat-sangat mencukupi bagi orang yang mau memahami dengan baik duduk perkara fitnah ini. Karena yang disampaikan adalah menyertakan data-datanya, fakta-faktanya, dan juga bimbingan dari para ulama yang telah diberikan kepada salafin di Indonesia terkait muskilah terakhir. Sehingga kami memposisikan bahwa muhadarah ini sebagai tambahan penjelasan. Sekedar untuk menambahkan sedikit. Lantum ingin mengetahui secara rincian, insyaallah Anda bisa dapatkan dari audio asatidah tadi, hafizahumullah jami'an. Kenapa? Karena kami melihat di sini ada hal yang sangat penting. Karena bayan iltizam ini dibuat oleh asatidah jumhur. Dan di dalamnya asatidah jumhur betul-betul yuqirruna, mengakui sesuatu yang diucapkan dan dituliskan oleh mereka. Bahkan kami melihat bayan iltizam ini menjadi sebuah wa'ad, janji. Maka ketika kita mendapati setelah itu hal-hal yang berbeda dari sikap-sikap asatidah jumhur yang bersamanya, sebuah pertanyaan besar, kenapa? Ada apa? Kenapa menyelisihi janji-janji yang telah ditulis di dalam bayan al-iltizam? Dan sekaligus kami sampaikan tadi bahwa hal ini pula untuk menakar, kita bisa mengukur apakah benar asatidah jumhur dan yang bersamanya ini sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada season kedua ini kita bisa melanjutkan rangkaian kajian kita yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Al-Imam Syafi'i Karawang. Maka pada season kedua ini kita akan membahas sebuah materi sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan judul mengambil pelajaran dari bayan iltizam asatidah. Mengambil pelajaran dari bayan iltizam asatidah. Bayan iltizam yang dimaksud, yakni bayan iltizam asatidah yang dimaksud tidak lain adalah sebuah upaya sulh, perdamaian yang diwujudkan atau yang dilakukan oleh para ulama, yakni membimbing para asatidah, menasehati asatidah, dalam hal ini asatidah
yang sering kita sebut dengan asatidah jumhur untuk membuat kesepakatan sulh, perdamaian bersama dengan Al-Ustadz Luqman Ba'abdu Hafidhullah dan asatidah yang bersama dengan beliau untuk segera menyelesaikan muskilah-muskilah dan fitnah yang terjadi di negeri ini. Dan bayan iltizam ini dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Agustus tahun 2021 Masehi. Sehingga kalau kita merunut dari upaya yang dilakukan para ulama dalam bentuk nasihat, bimbingan, dan arahannya kepada salafiyin yang ada di Indonesia, posisi bayan iltizam itu adalah setelah keluarnya wasaya ulama dan sautiyah nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah yang dikirimkan kepada asatidah sebagai jawaban atas data-data yang disampaikan asatidah kepada beliau. Wasaya ulama itu disampaikan oleh Ustaz Abdul Harith hafizahullah pada tanggal 10 Rajab tahun 1442 Hijriah. 10 Rajab tahun 1442. Atau bertepatan dengan 21 Februari tahun 2021. Kemudian nasihat yang berupa sautiyah dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah yang diberikan judul nasihat untuk asatidah dan tulabul ilmi di Indonesia itu pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Berarti berapa bulan setelah wasaya ulama? Wasaya ulama tadi Rajab. Kalau nasihat Syekh Bukhari 4 Syawal. Berapa bulan? Nah, Rahib, Rajab, setelah Rajab apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekitar 3 bulanan. Demikian pun dalam Masehinya Februari wasaya ulama, kemudian nasihat dari Syekh Bukhari tanggal 16 Mei. Sekitar 3 bulan. Setelah wasaya ulama, kemudian keluar nasihat Syekh Bukhari berupa sautiyah jawaban atas data-data yang dikirimkan asatidah jumhur kepada Syekh Bukhari berisi kritikan-kritikan terhadap Al-Ustadz Luqman Ba'abdu hafizahullah ta'ala. Baru kemudian pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442. Berarti berapa bulan setelah nasihat Syekh Bukhari? Syawal, ini Dzulhijjah. Kurang lebih 2 bulan kan? Kurang lebih 2 bulan. Sekitar itu keluarlah bayan iltizam. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Seandainya kita memperhatikan isi dari wasaya ulama, kemudian nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang dikeluarkan pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Kalau kita benar-benar memperhatikan isinya, kemudian asatidah mau melaksanakan isi dari wejangan-wejangan tersebut, niscaya fitnah yang terjadi, muskilah yang terjadi hingga saat ini
seharusnya setelah wasaya dan ulama dan nasihat Syekh Bukhari tersebut, seharusnya sudah Pak, tuntas, selesai. Karena dalam wasaya ulama demikian disebutkan nasihat para ulama untuk bersatu. Semuanya ahlu sunnah, semuanya murid-murid masyayikh perintahkan untuk bersatu. Dan diperintahkan pula untuk memperingatkan channel-channel fitnah yang terus berbicara memanaskan suasana. Nah, demikian pula dalam nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa muakhadat, kritikan-kritikan yang dikirimkan oleh asatidzah jumhur kepada beliau tidak layak untuk menjadi sebab terjadinya berbagai macam penyikapan, perpecahan di Indonesia. Dan cara yang dilakukan oleh asatidzah jumhur, Syekh Bukhari telah menilai, menghukumi adalah cara yang salah. Hingga beliau di akhir audio mengatakan ma hakada ya Sa'ad turadul ibid. Wahai Sa'ad, tidak seperti itu unta digiring. Jadi cara menggiring unta itu tidak seperti itu. Ini ungkapan digunakan untuk menunjukkan suatu yang keliru, salah dalam penanganan. Sehingga kalaulah kita benar-benar memperhatikan, kemudian mengamalkannya, selesai muskilahnya. Tidak harus keluar bayan iltizam. Namun nampaknya asatidzah jumhur, semoga Allah memberikan taufik, mengembalikan asatidzah jumhur dan yang bersamanya benar-benar untuk melaksanakan bimbingan para ulama zahiran wa batinan, nampaknya tidak bersungguh-sungguh mewujudkan nasihat-nasihat tersebut, sehingga fitnah pun terus berjalan hingga keluar bayan iltizam yang insya Allah akan kita baca dan kita akan mengambil pelajaran darinya, dan sekaligus kita bisa menakar, mengukur dari bayan iltizam ini sejauh mana kesungguhan dan kejujuran al-asatidzah jumhur yang membuat bayan iltizam ini. InsyaAllah tadi kita akan baca satu persatu. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Adapun muhadarah ini, kami memilih tema ini dalam rangka untuk menambahkan penjelasan dari sekian banyak bayan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Luqman bin Abdul Hafidhullah, Ustaz Abdul Harith, Ustaz Abu Uthman Kharisman, Ustaz Ruwaifi, Ustaz Hamzah dan yang lainnya. Ketika menjelaskan bagaimana terjadinya fitnah ini, kami melihat penjelasan-penjelasan tersebut sudah sangat-sangat mencukupi bagi orang yang mau memahami dengan baik duduk perkara fitnah ini. Karena yang disampaikan adalah menyertakan data-datanya, fakta-faktanya, dan juga bimbingan dari para ulama yang telah diberikan kepada salafin di Indonesia terkait muskilah terakhir. Sehingga kami memposisikan bahwa muhadarah ini sebagai tambahan penjelasan. Sekedar untuk menambahkan sedikit. Lantum ingin mengetahui secara rincian, insyaAllah Anda bisa dapatkan dari audio asatidzah tadi, hafidhahumullah jami'an. Kenapa? Karena kami melihat di sini ada hal yang sangat penting.
Karena bayan iltizam ini dibuat oleh asatidah jumhur. Dan di dalamnya asatidah jumhur betul-betul yukirruna, mengakui sesuatu yang diucapkan dan dituliskan oleh mereka. Bahkan kami melihat bayan iltizam ini menjadi sebuah wa'ad, janji. Nah, maka ketika kita mendapati setelah itu hal-hal yang berbeda dari sikap-sikap asatidah jumhur yang bersamanya, sebuah pertanyaan besar, kenapa? Ada apa? Kenapa menyelisihi janji-janji yang telah ditulis di dalam bayan al-iltizam? Dan sekaligus kami sampaikan tadi bahwa hal ini pula untuk menakar, kita bisa mengukur apakah benar asatidah jumhur dan yang bersamanya ini sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada season kedua ini kita bisa melanjutkan rangkaian kajian kita yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Al-Imam Syafi'i Karawang. Maka pada season kedua ini kita akan membahas sebuah materi sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan judul mengambil pelajaran dari bayan iltizam asatidah. Mengambil pelajaran dari bayan iltizam asatidah. Bayan iltizam yang dimaksud, yakni bayan iltizam asatidah yang dimaksud tidak lain adalah sebuah upaya sulh, perdamaian yang diwujudkan atau yang dilakukan oleh para ulama, yakni membimbing para asatidah, menasehati asatidah, dalam hal ini asatidah yang sering kita sebut dengan asatidah jumhur, untuk membuat kesepakatan sulh, perdamaian bersama dengan Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafidhullah dan asatidah yang bersama dengan beliau untuk segera menyelesaikan muskilah-muskilah dan fitnah yang terjadi di negeri ini. Dan bayan iltizam ini dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Agustus tahun 2021 Masehi.
Sehingga kalau kita merunut dari upaya yang dilakukan para ulama dalam bentuk nasihat, bimbingan, dan arahannya kepada salafiyin yang di Indonesia, posisi bayan iltizam itu adalah setelah keluarnya wasaya ulama dan sautiyah nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah yang dikirimkan kepada asatidah sebagai jawaban atas data-data yang disampaikan asatidah kepada beliau. Wasaya ulama itu disampaikan oleh Ustaz Abdul Harith hafizahullah pada tanggal 10 Rajab tahun 1442 Hijriah. 10 Rajab tahun 1442. Atau bertepatan dengan 21 Februari tahun 2021. Kemudian nasihat yang berupa sautiyah dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah yang diberikan judul nasihat untuk asatidah dan tulabul ilmi di Indonesia itu pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Berarti berapa bulan setelah wasaya ulama? Wasaya ulama tadi Rajab. Kalau nasihat Syekh Bukhari 4 Syawal. Berapa bulan? Nah, Rajab. Setelah Rajab apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekitar 3 bulanan. Demikian pun dalam Masehinya Februari wasaya ulama, kemudian nasihat dari Syekh Bukhari tanggal 16 Mei. Sekitar 3 bulan. Setelah wasaya ulama, kemudian keluar nasihat Syekh Bukhari berupa sautiyah, jawaban atas data-data yang dikirimkan asatidah jumhur kepada Syekh Bukhari berisi kritikan-kritikan terhadap Al-Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah ta'ala. Baru kemudian pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442. Berarti berapa bulan setelah nasihat Syekh Bukhari? Syawal, ini Dzulhijjah. Kurang lebih 2 bulan kan? Kurang lebih 2 bulan sekitar itu keluarlah bayan iltizam. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Seandainya kita memperhatikan isi dari wasaya ulama, kemudian nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang dikeluarkan pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Kalau kita benar-benar memperhatikan isinya, kemudian asatidah mau melaksanakan isi dari wejangan-wejangan tersebut, niscaya fitnah yang terjadi, muskilah yang terjadi hingga saat ini, seharusnya setelah wasaya dan ulama dan nasihat Syekh Bukhari tersebut, seharusnya sudah tuntas, selesai. Karena dalam wasaya ulama demikian disebutkan nasihat para ulama untuk bersatu. Semuanya ahlu sunnah, semuanya murid-murid masyayikh, perintahkan untuk bersatu. Dan diperintahkan pula untuk memperingatkan channel-channel fitnah yang terus berbicara memanaskan suasana. Nah, demikian pula dalam nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa muakhadat, kritikan-kritikan yang dikirimkan oleh asatidah jumhur kepada beliau tidak layak untuk menjadi sebab terjadinya berbagai macam penyikapan, perpecahan di Indonesia.
Dan cara yang dilakukan oleh asatidah jumhur, Syekh Bukhari telah menilai, menghukumi adalah cara yang salah. Hingga beliau di akhir audio mengatakan ma hakada ya Sa'ad turadul ibid. Wahai Sa'ad, tidak seperti itu unta digiring. Jadi cara menggiring unta itu tidak seperti itu. Diungkapan digunakan untuk menunjukkan suatu yang keliru, salah dalam penanganan. Sehingga kalaulah kita benar-benar memperhatikan, kemudian mengamalkannya, selesai muskilah. Tidak harus keluar bayan iltizam. Namun nampaknya asatidah jumhur, semoga Allah memberikan taufik, mengembalikan asatidah jumhur dan yang bersamanya benar-benar untuk melaksanakan bimbingan para ulama zahiran wa batinan, nampaknya tidak bersungguh-sungguh mewujudkan nasihat-nasihat tersebut, sehingga fitnah pun terus berjalan hingga keluar bayan iltizam yang insya Allah akan kita baca dan kita akan mengambil pelajaran darinya, dan sekaligus kita bisa menakar, mengukur dari bayan iltizam ini sejauh mana kesungguhan dan kejujuran al-asatidah jumhur yang membuat bayan iltizam ini. InsyaAllah tadi kita akan baca satu persatu. Ikhwani fiddin rahimahullah rahimakumullah. Adapun muhadarah ini, kami memilih tema ini dalam rangka untuk menambahkan penjelasan dari sekian banyak bayan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Luqman bin Abdul Hafidhullah, Ustaz Abdul Harith, Ustaz Abu Uthman Kharisman, Ustaz Ruwaifi, Ustaz Hamzah, dan yang lainnya. Ketika menjelaskan bagaimana terjadinya fitnah ini, kami melihat penjelasan-penjelasan tersebut sudah sangat-sangat mencukupi bagi orang yang mau memahami dengan baik duduk perkara fitnah ini. Karena yang disampaikan adalah menyertakan data-datanya, fakta-faktanya, dan juga bimbingan dari para ulama yang telah diberikan kepada salafin di Indonesia terkait muskilah terakhir. Sehingga kami memposisikan bahwa muhadarah ini sebagai tambahan penjelasan. Sekedar untuk menambahkan sedikit. Lantum ingin mengetahui secara rincian, insyaAllah Anda bisa dapatkan dari audio asatidah tadi, hafidhahumullah jami'an. Kenapa? Karena kami melihat di sini ada hal yang sangat penting. Karena bayan iltizam ini dibuat oleh asatidah jumhur. Dan di dalamnya asatidah jumhur betul-betul yuqirruna, mengakui sesuatu yang diucapkan dan dituliskan oleh mereka. Bahkan kami melihat bayan iltizam ini menjadi sebuah wa'ad, janji. Maka ketika kita mendapati setelah itu hal-hal yang berbeda dari sikap-sikap asatidah jumhur yang bersamanya, sebuah pertanyaan besar, kenapa? Ada apa? Kenapa menyelisihi janji-janji yang telah ditulis di dalam bayan al-iltizam? Dan sekaligus kami sampaikan tadi bahwa hal ini pula untuk menakar, kita bisa mengukur apakah benar asatidah jumhur dan yang bersamanya ini sungguh-sungguh
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada season kedua ini kita bisa melanjutkan rangkaian kajian kita yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Al-Imam Syafi'i Karawang. Maka pada season kedua ini kita akan membahas sebuah materi sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan judul mengambil pelajaran dari bayan iltizam as-satidah. Mengambil pelajaran dari bayan iltizam as-satidah. Bayan iltizam yang dimaksud, yakni bayan iltizam as-satidah yang dimaksud tidak lain adalah sebuah upaya sulh perdamaian yang diwujudkan atau yang dilakukan oleh para ulama, yakni membimbing para asatidah, menasehati asatidah, dalam hal ini asatidah yang sering kita sebut dengan asatidah jumhur, untuk membuat kesepakatan sulh perdamaian bersama dengan Al-Ustadz Luqman Ba'abdu Hafidhullah dan asatidah yang bersama dengan beliau untuk segera menyelesaikan muskilah-muskilah dan fitnah yang terjadi di negeri ini. Dan bayan iltizam ini dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan 7 Agustus tahun 2021 Masehi. Sehingga kalau kita merunut dari upaya yang dilakukan para ulama dalam bentuk nasihat, bimbingan, dan arahannya kepada salafiyin yang ada di Indonesia, posisi bayan iltizam itu adalah setelah keluarnya wasaya ulama dan sautiyah nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah yang dikirimkan kepada asatidah sebagai jawaban atas data-data yang disampaikan asatidah kepada beliau. Wasaya ulama itu disampaikan Ustaz Abdul Harith hafizahullah pada tanggal 10 Rajab tahun 1442 Hijriah. 10 Rajab tahun 1442. Atau bertepatan dengan 21 Februari tahun 2021. Kemudian
nasihat yang berupa sautiyah dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafidhahullah, yang diberikan judul nasihat untuk asatidah dan tulabul ilmi di Indonesia, itu pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Berarti berapa bulan setelah wasaya ulama? Wasaya ulama tadi Rajab. Kalau nasihat Syekh Bukhari 4 Syawal. Berapa bulan? Nah, Rajab, setelah Rajab apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekitar 3 bulanan. Demikian pun dalam Masehinya, Februari, wasaya ulama, kemudian nasihat dari Syekh Bukhari, tanggal 16 Mei. Sekitar 3 bulan. Setelah wasaya ulama, kemudian keluar nasihat Syekh Bukhari. Berupa sautiyah, jawaban atas data-data yang dikirimkan asatidah jumhur kepada Syekh Bukhari, berisi kritikan-kritikan terhadap Al-Ustaz Luqman Ba'abdu hafidhahullahu ta'ala. Baru kemudian pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442. Berarti berapa bulan setelah nasihat Syekh Bukhari? Syawal, ini Dzulhijjah. Kurang lebih 2 bulan kan? Kurang lebih 2 bulan. Sekitar itu keluarlah bayan iltizam. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Seandainya kita memperhatikan isi dari wasaya ulama, kemudian nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang dikeluarkan pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Kalau kita benar-benar memperhatikan isinya, kemudian asatidah mau melaksanakan isi dari wejangan-wejangan tersebut, niscaya fitnah yang terjadi, muskilah yang terjadi hingga saat ini, seharusnya setelah wasaya dan ulama dan nasihat Syekh Bukhari tersebut, seharusnya sudah tuntas, selesai. Karena dalam wasaya ulama demikian disebutkan nasihat para ulama untuk bersatu. Semuanya ahlu sunnah, semuanya murid-murid masyayikh, perintahkan untuk bersatu. Dan diperintahkan pula untuk memperingatkan channel-channel fitnah yang terus berbicara, memanaskan suasana. Nah, demikian pula dalam nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa muakhadat, kritikan-kritikan yang dikirimkan oleh asatidah jumhur kepada beliau tidak layak untuk menjadi sebab terjadinya berbagai macam penyikapan, perpecahan di Indonesia. Dan cara yang dilakukan oleh asatidah jumhur, Syekh Bukhari telah menilai, menghukumi adalah cara yang salah. Hingga beliau di akhir audio mengatakan ma hakada ya Sa'ad turadul ibil. Wahai Sa'ad, tidak seperti itu unta digiring. Jadi cara menggiring unta itu tidak seperti itu. Ini ungkapan digunakan untuk menunjukkan suatu yang keliru, salah dalam penanganan. Sehingga kalaulah kita benar-benar memperhatikan, kemudian mengamalkannya, selesai muskilahnya. Tidak harus keluar bayan iltizam. Namun nampaknya asatidah jumhur, semoga Allah memberikan taufik, mengembalikan asatidah jumhur dan yang bersamanya benar-benar untuk melaksanakan bimbingan para ulama zahiran wa batinan. Nampaknya tidak
bersungguh-sungguh mewujudkan nasihat-nasihat tersebut. Sehingga fitnah pun terus berjalan. Hingga keluar bayan iltizam yang insya Allah akan kita baca dan kita akan mengambil pelajaran darinya. Dan sekaligus kita bisa menakar, mengukur dari bayan iltizam ini sejauh mana kesungguhan dan kejujuran al-asatidzah jumhur yang membuat bayan iltizam ini. InsyaAllah tadi kita akan baca satu persatu. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Adapun muhadarah ini, kami memilih tema ini dalam rangka untuk menambahkan penjelasan dari sekian banyak bayan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Luqman bin Abdul Hafidhullah, Ustaz Abdul Harith, Ustaz Abu Uthman Kharisman, Naam, Ustaz Ruwaifi, Al-Ustaz Hamzah, dan yang lainnya. Ketika menjelaskan bagaimana terjadinya fitnah ini. Kami melihat penjelasan-penjelasan tersebut sudah sangat-sangat mencukupi bagi orang yang mau memahami dengan baik duduk perkara fitnah ini. Karena yang disampaikan adalah menyertakan data-datanya, fakta-faktanya, dan juga bimbingan dari para ulama yang telah diberikan kepada salafin di Indonesia terkait muskilah terakhir. Sehingga kami memposisikan bahwa muhadarah ini sebagai tambahan penjelasan. Sekedar untuk menambahkan sedikit. Lantum ingin mengetahui secara rincian, insyaAllah untuk bisa dapatkan dari audio asatidzah tadi, hafidhahumullah jami'an. Kenapa? Karena kami melihat di sini ada hal yang sangat penting. Karena bayan iltizam ini dibuat oleh asatidzah jumhur. Dan di dalamnya asatidzah jumhur betul-betul yuqirruna, mengakui sesuatu yang diucapkan dan dituliskan oleh mereka. Bahkan kami melihat bayan iltizam ini menjadi sebuah wa'ad, janji. Nah, maka ketika kita mendapati setelah itu hal-hal yang berbeda dari sikap-sikap asatidzah jumhur yang bersamanya, sebuah pertanyaan besar, kenapa? Ada apa? Kenapa menyelisihi janji-janji yang telah ditulis di dalam bayan al-iltizam? Dan sekaligus kami sampaikan tadi bahwa hal ini pula untuk menakar, kita bisa mengukur apakah benar asatidzah jumhur dan yang bersamanya ini sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada season kedua ini kita bisa melanjutkan rangkaian kajian kita yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Al-Imam Syafi'i Karawang. Maka pada season kedua ini kita akan membahas sebuah materi sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan judul
mengambil pelajaran dari bayan iltizam asatidah. Mengambil pelajaran dari bayan iltizam asatidah. Bayan iltizam yang dimaksud, yakni bayan iltizam asatidah yang dimaksud, tidak lain adalah sebuah upaya sulh perdamaian yang diwujudkan atau yang dilakukan oleh para ulama, yakni membimbing para asatidah, menasehati asatidah, dalam hal ini asatidah yang sering kita sebut dengan asatidah jumhur, untuk membuat kesepakatan sulh perdamaian bersama dengan Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafidhullah dan asatidah yang bersama dengan beliau, untuk segera menyelesaikan muskilah-muskilah dan fitnah yang terjadi di negeri ini. Dan bayan iltizam ini dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan 7 Agustus tahun 2021 Masehi. Sehingga kalau kita merunut dari upaya yang dilakukan para ulama dalam bentuk nasihat, bimbingan, dan arahannya kepada salafiyin yang ada di Indonesia, posisi bayan iltizam itu adalah setelah keluarnya wasaya ulama dan sautiyah nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah yang dikirimkan kepada asatidah sebagai jawaban atas data-data yang disampaikan asatidah kepada beliau. Wasaya ulama itu disampaikan Ustaz Abdul Harith hafizahullah pada tanggal 10 Rajab tahun 1442 Hijriah. 10 Rajab tahun 1442. Atau bertepatan dengan 21 Februari tahun 2021. Kemudian nasihat yang berupa sautiyah dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah yang diberikan judul nasihat untuk asatidah dan tulabul ilmi di Indonesia, itu pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Berarti berapa bulan setelah wasaya ulama? Wasaya ulama tadi Rajab. Kalau nasihat Syekh Bukhari 4 Syawal. Berapa bulan? Nah, Rahib, Rajab, setelah Rajab apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekitar 3 bulanan. Demikian pun dalam Masehinya, Februari, wasaya ulama, kemudian nasihat dari Syekh Bukhari, tanggal 16 Mei. Sekitar 3 bulan. Setelah wasaya ulama, kemudian keluar nasihat Syekh Bukhari. Berupa sautiyah, jawaban atas data-data yang dikirimkan asatidah jumhur kepada Syekh Bukhari berisi kritikan-kritikan terhadap
Al-Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah ta'ala. Baru kemudian pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442. Berarti berapa bulan setelah nasihat Syekh Bukhari? Syawal, ini Dzulhijjah. Kurang lebih 2 bulan kan? Kurang lebih 2 bulan. Sekitar itu keluarlah bayan iltizam. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Seandainya kita memperhatikan isi dari wasaya ulama, kemudian nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang dikeluarkan pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Kalau kita benar-benar memperhatikan isinya, kemudian asatidah mau melaksanakan isi dari wejangan-wejangan tersebut, niscaya fitnah yang terjadi, muskilah yang terjadi hingga saat ini, seharusnya setelah wasaya dan ulama dan nasihat Syekh Bukhari tersebut, seharusnya sudah tuntas, selesai. Karena dalam wasaya ulama demikian disebutkan nasihat para ulama untuk bersatu. Semuanya ahlu sunnah, semuanya murid-murid masyayikh diperintahkan untuk bersatu, dan diperintahkan pula untuk memperingatkan channel-channel fitnah yang terus berbicara memanaskan suasana. Nah, demikian pula dalam nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, beliau dengan tegas mengatakan bahwa muakhadat, kritikan-kritikan yang dikirimkan oleh asatidah jumhur kepada beliau tidak layak untuk menjadi sebab terjadinya berbagai macam penyikapan, perpecahan di Indonesia. Dan cara yang dilakukan oleh asatidah jumhur, Syekh Bukhari telah menilai, menghukumi adalah cara yang salah. Hingga beliau di akhir audio mengatakan ma hakada ya Sa'ad turadul ibid. Wahai Sa'ad, tidak seperti itu unta digiring. Jadi cara menggiring unta itu tidak seperti itu. Diungkapan digunakan untuk menunjukkan suatu yang keliru, salah dalam penanganan. Sehingga kalaulah kita benar-benar memperhatikan, kemudian mengamalkannya, selesai muskilah. Tidak harus keluar bayan iltizam. Namun nampaknya asatidah jumhur, semoga Allah memberikan taufik, mengembalikan asatidah jumhur dan yang bersamanya benar-benar untuk melaksanakan bimbingan para ulama zahiran wa batinan, nampaknya tidak bersungguh-sungguh mewujudkan nasihat-nasihat tersebut, sehingga fitnah pun terus berjalan hingga keluar bayan iltizam yang insya Allah akan kita baca dan kita akan mengambil pelajaran darinya, dan sekaligus kita bisa menakar, mengukur dari bayan iltizam ini sejauh mana kesungguhan dan kejujuran al-asatidah jumhur yang membuat bayan iltizam ini. InsyaAllah tadi kita akan baca satu persatu. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Adapun muhadarah ini, kami memilih tema ini dalam rangka untuk menambahkan penjelasan dari sekian banyak bayan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah, Ustaz Abdul Harith, Ustaz Abu Uthman Kharisman.
Al-Ustadz Ruwaifi, Al-Ustadz Hamzah, dan yang lainnya. Ketika menjelaskan bagaimana terjadinya fitnah ini. Kami melihat penjelasan-penjelasan tersebut sudah sangat-sangat mencukupi bagi orang yang mau memahami dengan baik duduk perkara fitnah ini. Karena yang disampaikan adalah menyertakan data-datanya, fakta-faktanya, dan juga bimbingan dari para ulama yang telah diberikan kepada salafin di Indonesia terkait muskilah terakhir. Sehingga kami memposisikan bahwa muhadarah ini sebagai tambahan penjelasan. Sekedar untuk menambahkan sedikit. Lantum ingin mengetahui secara rincian, insyaallah bisa dapatkan dari audio asatidah tadi, hafizahumullah jami'an. Kenapa? Karena kami melihat di sini ada hal yang sangat penting. Karena bayan iltizam ini dibuat oleh asatidah jumhur. Dan di dalamnya asatidah jumhur betul-betul yuqirruna, mengakui sesuatu yang diucapkan dan dituliskan oleh mereka. Bahkan kami melihat bayan iltizam ini menjadi sebuah wa'd, janji. Maka ketika kita mendapati setelah itu hal-hal yang berbeda dari sikap-sikap asatidah jumhur yang bersamanya, sebuah pertanyaan besar, kenapa? Ada apa? Kenapa menyelisihi janji-janji yang telah ditulis di dalam bayan al-iltizam? Dan sekaligus kami sampaikan tadi bahwa hal ini pula untuk menakar, kita bisa mengukur apakah benar asatidah jumhur dan yang bersamanya ini sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada season kedua ini kita bisa melanjutkan rangkaian kajian kita yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Al-Imam Syafi'i Karawang. Maka pada season kedua ini kita akan membahas sebuah materi sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan judul mengambil pelajaran dari bayan iltizam asatidah. Mengambil pelajaran dari bayan iltizam asatidah. Bayan iltizam yang dimaksud, yakni bayan iltizam asatidah yang dimaksud tidak lain adalah sebuah upaya sulh perdamaian yang diwujudkan atau yang dilakukan oleh para ulama, yakni membimbing para asatidah, menasehati asatidah, dalam hal ini asatidah
yang sering kita sebut dengan asatidah jumhur untuk membuat kesepakatan sulh, perdamaian bersama dengan Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafidhullah dan asatidah yang bersama dengan beliau untuk segera menyelesaikan muskilah-muskilah